Thrifting atau berburu pakaian bekas sedang menjadi tren di berbagai wilayah. Thrifting merupakan istilah gaul yang berkembang di kalangan anak muda untuk menjelaskan kegiatan berburu pakaian bekas. Nah, Pasar Senen menjadi wilayah yang paling sering diminati anak muda untuk mencari pakaian bekas ini. Siapa nih kawan media Indonesia yang suka thrifting di Pasar Senen atau tempat lainnya? Mungkin sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi deh. Karena thrifting ternyata dapat menimbulkan bahaya kesehatan dan berdampak pada industri tekstil di Indonesia. Mau tahu lebih lanjutnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Seperti hukum dasar ekonomi, yaitu supply and demand, impor pakaian bekas terus subur karena masih diminati masyarakat. Terlihat dari data yang dikeluarkan BPS, menunjukkan jumlah impor pakaian bekas yang masuk di Indonesia terus ada di setiap tahunnya. Beberapa negara seperti Australia, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong menjadi penyumbang terbesar impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia. Masyarakat yang hobi sekali thrifting biasanya didasari oleh beberapa alasan, seperti harga yang jauh lebih terjangkau, mendapatkan barang-barang bermerek, sampai perbedaan harga yang cukup signifikan dari harga barang baru dengan merek yang sama. Atas dasar itulah jual beli pakaian bekas ini terus terjadi, baik secara daring maupun luring. Tapi, tahukah kamu, thrifting ini dapat menimbulkan dampak negatif? Menurunkan produktivitas dan kinerja industri tekstil, permintaan pasar untuk industri pakaian dalam negeri akan turun dan berdampak terhadap kesehatan kulit karena kebersihan tidak terjaga menjadi alasan impor pakaian bekas sebenarnya berbahaya. Apalagi untuk saat ini ketika industri tekstil sedang dalam kondisi memprihatinkan karena ketidakpastian ekonomi dunia dan badai PHK yang terus terjadi di industri ini. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh BPS, yaitu PDB Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Indonesia berdasarkan harga konstan 2010 sempat mengalami kenaikan dari triwulan pertama dan triwulan kedua tahun 2022. Namun, penurunan konstan justru terjadi di triwulan ketiga dan keempat di tahun 2022. Hal itulah yang kemudian membuat persentase pekerja tekstil terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Misalnya, pada 2019, pekerja tekstil menyumbang 1% dari keseluruhan sektor industri di Indonesia. Jumlah ini kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 0,86% dan terus menurun menjadi 0,82% pada tahun 2022. Hal inilah kemudian yang membuat pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk melindungi industri tekstil di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendak Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor, serta aturan sebelumnya yang telah berlaku yaitu Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang berbunyi setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Gerak cepat dilakukan dengan pengawasan dan pengetatan di berbagai pelabuhan seperti Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Tanjung Emas Belawan, dan Pelabuhan Cikarang. Langkah cepat pemerintah ini harus mendapat apresiasi dari kita sebagai masyarakat Indonesia. Selain kebijakan protektif untuk melindungi industri tekstil, langkah ini digunakan untuk melindungi konsumen juga loh. Pakaian bekas yang masuk Indonesia sebenarnya tidak pernah terjamin kebersihannya. Misalnya, pemilik sebelumnya memiliki penyakit kulit, lalu pakaian tersebut diimpor dan masuk ke Indonesia, belum tentu pakaian itu dibersihkan sebelum masuk ke Indonesia. Mengerikan bukan? Nah, makanya daripada termakan gengsi dengan barang-barang bermerek tapi bekas, mending kita gunakan produk-produk Indonesia yuk. Fun fact-nya nih, ternyata hasil industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia justru yang paling digemari di Amerika Serikat. Masa kita sendiri malah nggak bangga dengan produk kita? Saya, Imam Fadrian dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Saksikan program Jendela Data setiap Selasa hanya di YouTube
Media Indonesia.